UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka menyerap banyak tenaga kerja. Mereka menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor. Keberadaan UMKM sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam akses permodalan. Keterbatasan agunan dan riwayat kredit menjadi hambatan. Akibatnya, banyak UMKM terjerat kredit macet yang mengancam kelangsungan usaha mereka. Saat ini, 1 juta UMKM di Indonesia terbebani kredit macet. Kredit macet ini seperti benalu yang menggerogoti usaha mereka. Kemampuan untuk berkembang menjadi terhambat. Dalam kondisi seperti ini, UMKM membutuhkan uluran tangan. Mereka butuh solusi konkret untuk keluar dari jerat kredit macet. Tanpa intervensi yang tepat, UMKM terancam gulung tikar. Pemerintah Indonesia menyadari urgensi dari permasalahan ini. Sebuah solusi berani pun ditawarkan, penghapusan kredit macet bagi 1 juta UMKM. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi UMKM untuk bangkit. Dengan dihapuskannya kredit macet, UMKM dapat kembali fokus pada pengembangan usaha. Mereka tidak lagi dibayangi beban utang masa lalu. Program penghapusan kredit macet ini bukan sekadar wacana. Ini adalah langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kredit macet yang telah lama membebani perekonomian. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan napas baru bagi para pelaku usaha yang selama ini terjerat dalam lingkaran kredit macet. Pemerintah telah menunjukkan komitmen nyata dengan mengalokasikan anggaran yang fantastis. Anggaran ini tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ekonomi yang mendesak. Dalam rapat anggaran yang dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa dana ini akan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bank Himbara, yang terdiri dari bank-bank BUMN, telah menyiapkan dana sebesar 15 triliun rupiah. Bank-bank ini, termasuk Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, bekerja sama untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Mereka berkomitmen untuk mendukung program pemerintah ini dengan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. BRI, salah satu bank Himbara, bahkan telah mengalokasikan dana sebesar 15,5 triliun rupiah. Ini menunjukkan betapa seriusnya BRI dalam mendukung program ini. Dengan dana sebesar itu, BRI berharap dapat membantu lebih banyak pelaku usaha untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat kredit macet. BRI juga telah menyiapkan berbagai program pendampingan dan pelatihan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat digunakan dengan optimal. Anggaran jumbo ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan adanya dukungan dana yang besar ini, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga berencana untuk memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi UMKM agar mereka dapat lebih mudah mengakses dana dan mengembangkan usahanya. Ini adalah langkah besar menuju pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Section 5, Jalan Terjal, Tantangan Restrukturisasi. Salah satu tantangan dalam program ini adalah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah proses yang kompleks dan seringkali memerlukan penyesuaian yang signifikan dalam struktur keuangan perusahaan. Ini melibatkan negosiasi ulang syarat-syarat pinjaman dengan kreditur untuk meringankan beban pembayaran. Restrukturisasi dipandang tidak efektif untuk UMKM. UMKM seringkali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menavigasi proses yang rumit ini. Mereka juga mungkin tidak memiliki akses ke penasihat keuangan yang dapat membantu mereka dalam proses restrukturisasi. Biaya restrukturisasi justru dapat membebani UMKM. Proses ini bisa sangat mahal, dengan biaya yang mencakup jasa penasihat keuangan, biaya hukum, dan biaya administrasi lainnya. Semua ini bisa menambah beban keuangan yang sudah berat bagi UMKM. Rata-rata pinjaman UMKM berkisar antara 10 juta hingga 30 juta rupiah. Dengan jumlah pinjaman yang relatif kecil ini, biaya restrukturisasi bisa menjadi tidak sesebanding dengan manfaat yang diperoleh. Biaya restrukturisasi dikhawatirkan akan melebihi jumlah pinjaman tersebut. Ini bisa membuat UMKM semakin terpuruk dalam masalah keuangan,
bukannya mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi alternatif yang lebih tepat sasaran. Solusi ini harus mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan UMKM, serta memberikan dukungan yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, program bantuan langsung tunai atau subsidi bunga pinjaman bisa menjadi alternatif yang lebih baik. Section 6. Regulasi baru, solusi hukum untuk UMKM. Untuk mengatasi kendala restrukturisasi, pemerintah telah menerbitkan regulasi baru. Regulasi ini memungkinkan penghapusan kredit macet UMKM tanpa harus melalui proses restrukturisasi. Regulasi ini disahkan oleh Wakil Menteri BUMN Danantara. Dengan adanya payung hukum yang jelas, program penghapusan kredit macet dapat segera direalisasikan. Section 7. Menanti kepastian status program saat ini. Saat ini program penghapusan kredit macet masih menunggu persetujuan. Persetujuan tersebut ditunggu dari Direksi Baru Bank Himbara. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, terus memantau perkembangan program ini. Beliau berharap program ini dapat segera berjalan untuk membantu UMKM yang sedang kesulitan. Section 8. Harapan baru, UMKM bangkit, ekonomi terangkat. Program penghapusan kredit macet ini memberikan harapan baru bagi UMKM. Dengan dihapuskannya beban utang, UMKM dapat kembali bernafas lega. Mereka dapat mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Dampak positifnya akan dirasakan oleh perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Section 9. Asa di masa depan, menuju UMKM yang lebih tangguh. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan ekonomi global hingga pandemi yang melanda. Namun, semangat dan ketangguhan para pelaku UMKM tidak pernah surut. Program penghapusan kredit macet ini merupakan langkah awal yang baik. Ini memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk memulai kembali tanpa beban utang yang menghambat. Selain itu, program ini juga memberikan kepercayaan diri bagi mereka untuk terus berinovasi dan berkembang. Kedepan, perlu ada upaya berkelanjutan untuk memperkuat UMKM. Ini termasuk pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, serta akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan tetap kompetitif. Akses permodalan yang mudah dan pendampingan usaha yang terarah sangat dibutuhkan. Ini akan membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, pendampingan yang terarah akan memberikan panduan yang jelas bagi para pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Dengan dukungan yang tepat, UMKM Indonesia dapat tumbuh menjadi lebih tangguh dan berdaya saing. Dukungan ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta dan masyarakat luas. Bersama-sama, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan inklusif.